Kan informasi juga gimana ya untuk sampai ya harus agak kenceng gitu ya supaya sampai tuh informasi. Pada akhirnya kalau misalkan publik melihat bahwa ada tanda petik keterlambatan gitu ya atau kelambanan gitu ya, ya tidak bisa disalahkan dan tidak bisa dibenarkan. Ya saya gak yakin sih yang neror itu langsung dari orangnya atau adalah di surga, saya gak yakin. Tapi kan biasa laporan udah saya selesaikan. Salah gak yang meneror? Sangat salah gitu ya. Sangat salah. Dan kita harus memang jangan ada ruang normalisasi untuk meneror. Tapi Allah selalu bersama orang yang ketakutan. Selamat datang di Podcast Menyala. Dari sini menyala kemana-mana. Ya, influencer nih, itu kan menjadi satu kekuatan baru. Itu bahwasanya mereka itu bisa menggiring massa, dan juga bisa menyampaikan informasi yang penting dan langsung diterima oleh massa, oleh masyarakat. Nah, ini ada kaitannya juga dengan bencana Sumatera kemarin. Banyak influencer yang turun gunung ke sana membantu. Nah, kita akan bahas putar influencer ini sama Bang Dani, dosen filsafat Universitas Pamulang. Selamat datang, Bang. Selamat datang, Bang Hairil. Segar. Jadi gini, Bang. Kita bicara bahwasanya di era digital sekarang itu corong atau istilahnya akses informasi atau bagaimana mempengaruhi publik itu adalah melalui influencer. Gitu. Nah, melihat influencer ini itu menjadi satu hal yang kasarannya efektif untuk mempengaruhi publik. Nah, apalagi terkait memberikan kritik atau memberikan masukan terhadap pemerintah segala macam. Nah, kemarin itu kan di bencana Sumatera banyak influencer yang turun gunung akhirnya memberitakan bagaimana kondisi di Sumatera. Nah, menurut Abang sendiri, positioning influencer ini dengan kondisi saat ini di dunia digital tuh itu seperti apa sih, Bang? Iya, influencer khususnya influencer muda ya sekarang yang rising gitu ya di medsos gitu ya. Ya kita harus apresiasi ke kreatifan mereka gitu ya. Kemudian juga di samping kreatif, edukatif gitu ya. Dan masing-masing membawa isunya masing-masing. Ada ide yang dibawa gitu ya. Dan memang terkonsep. Kemudian ketika ada kasus Sumatera mereka andil gitu ya. Terlepas dari apakah itu kebutuhan konten atau tidak gitu ya. Tetapi ya setidaknya dia punya pengikut gitu ya. Karena apalagi yang jutaan gitu ya. Kemudian juga dapat menghimpun dana. Pertama menginformasikan. Jadi setidaknya pengikut dia tahu tuh bahwa sedang ada bencana di 3 provinsi di Sumatera gitu ya. Kemudian kedua dia bergerak untuk bisa bahu-membahu gitu ya. Ngumpulin 1.000, 2.000, 100.000 gitu ya. Kemudian bahkan ada satu influencer Ferry Inwandi gitu ya, itu sampai 10M gitu ya dalam beberapa jam. Itu positif awalnya. Gitu ya. Nah, itu kan real terpantau gitu ya, terpantau kemudian alirannya kemana jelas gitu ya. Bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang kredibel mulai dari Kitabisa dan lain sebagainya ya. Dan gak bisa Ferry Irwandi, satu diantaranya ya, Ferry Irwandi misalkan gitu ya, itu bergerak sendirian gitu ya. Dia bukan fenomena tunggal gitu ya, bukan aktor tunggal. Bahkan untuk bisa mendistribusikan gitu ya sumbangan-sumbangan yang udah dikonversi ke barang-barang itu kan ada TNI di sana ya. Itu kan ya udah sipil dengan pemerintah pada akhirnya kolaborasi awalnya begitu kan ideal. Nah, ini jadi kita lihat juga dari situ, Bang. Ternyata kan ada tuh beberapa influencer yang setelah di lapangan memberikan kritik gitu. Kritik yang konstruktif juga sebenarnya kalau kita bicara secara objektif gitu. Tapi sayangnya ada fenomena baru nih. Beberapa dari influencer itu misalkan Shirley lah itu yang sempat viral kemarin itu rumahnya ditimpuk telur. Ada beberapa yang dapat ancaman segala macam. Nah, yang mau saya tanyakan ini adalah fenomena teror, fenomena teror terhadap influencer yang memberikan informasi gitu. Menurut Abang tuh kenapa ini bisa muncul? Ya perihal ada beberapa influencer kalau nggak salah 3 ya. Ada perempuan 1 Shirley, kemudian ada juga DJ Doni itu ya, dan yang Greenpeace ya juga. Greenpeace juga. Aktivis Greenpeace. Ya jadi gini. Ada 2 cara pandang. Cara pandang sipil kita itu ya, netizen dengan cara pandang pemerintah. Pemerintah kan birokratis gitu ya. Ya
pemerintah yang diamanahkan secara konstitusi gitu ya, konstitusi harus melindungi tumpah darah gitu ya. Itu pada akhirnya punya ukuran tersendiri gitu ya untuk bisa menangani bencana ini. Tetapi kadang apa yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya dengan berbagai macam koordinasi dulu gitu ya, kemudian harus nggak bisa kan ada duit nih 1 triliun kemudian langsung dieksekusi gitu ya. Kan itu juga nanti bisa menyalahi aturan dan lain sebagainya. Kalau dalam kacamata pemerintah ya. Kemudian ada eksesnya, plus minusnya, apa efek hukumnya, apa efek sosialnya, bahkan apa efek politiknya gitu ya. Nah itu yang menjadi cara berpikirnya pemerintah gitu ya. Pada akhirnya kalau misalkan publik melihat bahwa ada tanda petik keterlambatan gitu ya, atau kelambanan gitu ya. Ya tidak bisa disalahkan dan tidak bisa dibenarkan, kan begitu kan? Kalau menurut pemerintah ini ukuran cepat lambat kan pada akhirnya bukan masalah sesuatu hal yang tunggal mempersepsinya itu. Cuma tadi ada persepsi korban, persepsi kita sebagai sipil yang outsider, bukan bagian dari bencana, dan pemerintah gitu ya. Dan semuanya itu mencoba untuk memahami kondisi korban. Bahkan memang ketika para korban bencana itu udah mengibarkan bendera putih lah itu dan lain sebagainya, orang juga mulai merasa kasihan dan sebagainya. Muncullah kritikan kenapa pemerintah A, kenapa pemerintah B, kenapa ketika Prabowo datang ke Sumatera baru dibangun tenda-tenda darurat dan lain sebagainya gitu. Biasa. Nah itu kan pemerintah atau orang-orang yang di birokrasi itu selalu melihatnya itu tidak tunggal. Sipil langsung kemanusiaan beres. Ikhlas beres gitu loh. Sederhana lah ya. Sederhana. Ya terakhir yang sebelum ini kan ada Cianjur misalkan. Ya gempa Cianjur. Orang berbondong-bondong ya udah ke sana gitu kira-kira tuh. Tanpa memikirkan ekses politiknya apa dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ya pemerintah selalu mengaca pada dimensi hukum, dimensi anggaran tentunya kan. Kemudian dimensi bahkan sampai ketarikan luar negerinya gitu. Apakah layak untuk dijadiin sebagai bencana nasional atau tidak, itu aja udah menjadi permasalahan. Pada akhirnya gitu ya. Kritik dan yang dikritik itu pada akhirnya tidak sedang ngomongin objek yang sedang kita hadapi ini gitu. Bahkan pada wilayah metode, cara gitu ya. Disinilah pada akhirnya pertengkaran itu dilahirkan. Pada akhirnya yang bereaksi siapa? Tentu netizennya, tentu orang-orang yang di bawah pemerintahannya. Saya gak yakin sih yang neror itu langsung dari orangnya atau adalah disuruh, saya gak yakin. Tapi kan biasa laporan udah saya selesaikan, udah saya amankan gitu loh. Jadi selalu begitu tuh, logika politik kan begitu tuh gitu ya. Jadi tak disuruh pun kalau ada yang mengganggu Bang Reza, gitu kira-kira. Nggak perlu Bang Reza yang ngomong, Bang Reza fokus aja ke kerja Bang Reza. Tapi adik-adiknya Bang Reza yang ingin istilah laporan gitu ya. Bang saya udah bela abang ya, gitu kira-kira. Kayak gitu. Itu baru tuh logika begitu. Dalam politik kan begitu, gitu. Jadi tapi pada akhirnya orang selalu tidak bisa melihat detail-detail seperti itu langsung aja. Ini pemerintah tuh yang error gitu. Bahaya, kasihan gitu. Ya, tapi begitulah faktanya mungkin ya yang aku baca gitu gitu. Dan juga memang tidak semua influencer yang mengkritik pemerintah itu diteror. Hanya beberapa sampel gitu ya. Mungkin kalau semuanya juga capek kan. Beberapa potong ayam yang harus dibeli kan jatuhnya. Dan juga tadi sih, salah gak yang meneror? Sangat salah gitu ya. Sangat salah. Dan kita harus memang jangan ada ruang normalisasi untuk meneror gitu ya. Gak boleh. Sekeras apapun kritik, sekeras apapun fakta yang kita sampaikan gitu ya, sepedih apapun kebenaran yang kita terima gitu ya, bahkan merugikan citra, merugikan ekses politik ya dan lain sebagainya, yang namanya membalas dengan teror itu gak boleh. Maka saya selalu bilang bahwa kalau kita kan meneror mengakibatkan orang takut, kan begitu kan? Ketika orang ketakutan, maka yang membela dia, siapapun dia, agamanya apa, latar belakangnya apa, faksun politiknya kemana, tapi Allah selalu bersama orang yang ketakutan tuh, gitu ya. Dalam Al-Quran tuh begini, di surat Al-Quraisy misalkan ya, aku begini, li ilafi Quraisyin bla 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 gitu ya. Fal ya'budu rabb hadzal bait, maka sembahlah Tuhan yang menjadi penjaga rumah ini. Siapa Tuhan yang penjaga rumah ini? Alladzi at'amahum min ju', dia Tuhan yang memberikan makanan bagi kita yang sedang lapar, dan min ju'in wa amanahum
min khauf, dan Tuhan yang memberikan rasa aman bagi orang-orang yang sedang ketakutan. Pertanyaannya, kalau kita gitu kira-kira menjadikan orang takut, meneror orang untuk menjadikan dia takut, musuh kita kan Tuhan sebenarnya. Iya, langsung ke Tuhan. Langsung ke Tuhan tuh. Ngeri. Dan kan nggak boleh gitu. Iya. Mau prinsip agama, mau prinsip konstitusi gitu ya, mau prinsip kemanusiaan, meneror nggak boleh. Gitu. Artinya ya ini nggak boleh lah ya. Walaupun dengan alasan stabilisasi negara dan lain-lain. Tapi saya tuh melihat seperti ini, Bung Dani. Artinya kan kalau sipil ini kerja, maksudnya bergerak ya, dengan istilah gotong royong. Nah ini gotong royong ini kan katanya dimitologikan lah, ciri khas bangsa kita. Tapi di satu pihak bisa dikatakan nggak kalau memang gotong royong ini dan melalui itu influencer ini tuh bergerak, artinya ada sistem yang tidak berjalan di negara kita. Sistem berjalan, semua berjalan, sipil berjalan, sistem berjalan. Cuma tadi maksimal atau tidak maksimal. Maksimal atau tidak maksimal? Maksimal tidak maksimal, optimal atau tidak optimal, gitu ya. Dan juga tadi banyak istilahnya itu bukan aktor-aktor yang utama gitu kira-kira, yang tadi itu memperkeruh suasana. Ya tadi ada ujung-ujung pejabat foto-foto, ada pejabat ujung-ujung manggul-manggul gitu ya. Yang pada akhirnya tadi tuh menjadi sesuatu hal yang digeneralisasi bahwa pemerintah kerja seperti itu. Gitu ya. Ya harusnya itu bahu-membahu aja. Jadi sipil udah bergerak membantu, pemerintah dengan skemanya membantu gitu ya, DPR kemudian apapun itu gitu ya, itu membantu tuh untuk bisa meringankan beban-beban. Tapi kan ini bencana yang tanda petik gitu ya, asal muasalnya masih kontroversi gitu loh. Iya. Itu juga kan jadi permasalahan lain. Iya. Gitu ya. Ada, coba bayangkan kalau misalkan polisi langsung menginvestigasi itu di belakang di balik dari penebangan pohon-pohon dan lain sebagainya. Itu kan banyak pasti ya. Iya. Ada disebut nama-nama tertentu, perusahaan-perusahaan tertentu dan lain sebagainya. Jadi pemerintah memang berhati-hati pada akhirnya. Gitu ya. Berhati-hati untuk bisa menginvestigasi gitu ya asal musuh bencana, berhati-hati untuk bisa memberikan solusi. Bahkan begini. Saya melihat berita AHY kemudian dan menteri-menteri yang lainnya koordinasi rakor dengan presiden dadakan gitu ya. Itu tadi dia membuat perumahan-perumahan yang memang perumahan benar gitu. Sementara tapi udah layak lah gitu kira-kira ya. Dan itu bukti dari pemerintah bekerja. Bukan bermaksud untuk membela pemerintah ya. Tetapi maksud aku tuh gini deh. Kadang-kadang gitu pemerintah dengan netizen tuh ngapain ribut sih? Iya. Gitu ya. Udah fokus aja dulu bantu. Udah sipil kalau mau bantu dulu. Gitu ya. Kemudian kalaupun mau nyenggol pemerintah gitu ya. Nyenggol, ini aja, bangun pemerintah, ayo bangun dulu. Ayo cepet gitu ya. Terus beritakan aja terus. Tapi tadi tuh ada juga orang-orang yang benar-benar muka pemerintah tuh bersih. Iya. Itu tuh yang memperkeruh tuh orang-orang gitu. Gak boleh, ini harus perfect loh. Bayangkan setahun terakhir Pak Prabowo itu gitu kira-kira kan namanya bagus terus. Setiap permasalahan pun ada Don Dasko turun. Gitu ya kira-kira ya. Ada ini turun menyelesaikan berbagai macam permasalahan mahasiswa selesai gitu dan kan begitu kan. Selalu kontroversi hadir, selesai. Kontroversi udah bagus setahun terakhir tuh. Tetapi ketika Sumatera bom gitu kira-kira. Di saat memang tahun ini itu pengen tadi MBG 100 terrealisasi gitu kira-kira ya semua dan sebagainya. Jadi tatkala lagi bagus-bagusnya pemerintah itu ujung-ujung ada kasus ini dan ada orang yang menjadikan ini sebagai alat gitu ya untuk bisa mencoreng bikin titik gitu ya di muka bersihnya pemerintahan. Ya tentu tadi tuh orang-orang yang berkepentingan terhadap Pak Prabowo gitu ya. Tentu ya tadi harus itulah pada akhirnya teror apa dan sebagainya. Saya tidak bermaksud untuk ke siapa ya. Tapi saya tuh pasti ada relasinya orang yang cari poin lah gitu kira-kira. Gitu. Nyari ini ya, cari muka lah. Cari muka, cari poin gitu. Jadi gini Bang. Tadi kita udah bahas korelasinya lah gitu. Nah, sebenarnya keberadaan influencer ini yang mereka oke lah mengkritisi lah atau memberikan pandangannya terhadap pemerintah sekarang itu apakah mereka dalam artian mengganggu kinerja pemerintah atau bagaimana menurut Abang? Bagi saya sih ada influencer yang memang
nothing tulus gitu ya. Mhm. Kemudian juga ketika mengkritik pemerintah ya udah sebatas kritik, ngingetin bahwa nih gue udah berbuat nih. Tapi ada juga yang cari panggung saja gitu Iya. maksudnya. Bayangkan Genit. Ferry Irwandi udah berbuat, Ah. lo jangan lebay dong. Oh iya. Itu cuma 10 miliar doang gitu. Oh. Kan ujung-ujung ada celetuk satu gitu kira-kira ya. Iya. Aha. DPR kalau salah ya. Ya Iya, ngapain ngerti sih, biarin aja gitu. Iya. Orang bagus kok. Emang Bung Reja bisa melakukan apa yang dilakukan Ferry Irwandi misalkan. Setidak suka pun kita terhadap Ferry Irwandi dalam wilayah ide-ide filsafatnya gitu kira-kira ya. Itu saya itu menentang masalah itu. Masalah stoik, masalah apa dan sebagainya, kemudian Tan Malakanya gitu kira-kira. Tapi kan seberapapun kita tidak sepakat dengan cara pandang dia di filsafat, misalkan karena keuangan ngomongin filsafat gitu ya. Tapi dalam wilayah itu kita harus akuin bahwa Ferry Irwandi sudah berbuat, sudah bisa melakukan menghimpun gitu ya. Dana dari influencernya gitu ya, dari orang yang terpengaruh oleh dia gitu ya, itu sampai 10 M. Cuma maksudnya pemerintah Prabowo juga kan santai-santai aja melihat fenomena itu. Cuma gara-gara tadi itu gorengan-gorengan orang yang tidak terlibat dalam wilayah ini kadang-kadang memperkeruh suasana itu loh. Pada akhirnya tadi tuh celtuk, ada yang tersulut satu kan, gitu ya. Boleh nih saya jadiin sebagai peluru nih ya, supaya kedengar kali ke atas gitu ya. Ya tadi gitu. Itu jangan lebay dong gitu kira-kira ya. Cuma 10 M doang lah kita itu. Coba yang tapi viral enggak ngapain gitu. Itu pada akhirnya tuh yang memperkeruh itu orang-orang seperti itu tuh. Ya, artinya keberadaan influencer itu bisa di dalam satu sisi itu bisa dalam artian menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah juga, tapi di sisi lain itu juga bisa menjadi pengingat. Yes, gitu kan. Artinya influencer ini sebenarnya di dalam kondisi sosial digital kita sekarang itu dampak yang diharapkan dari seorang influencer itu seperti apa dari menurut Bang Dhani harusnya? Iya, jadi influencer itu kan bisa mitra koalisi gitu ya, bisa mitra kritis, tinggal memposisikan diri aja. Gitu. Cuma memang tadi influencer yang kita harapkan adalah influencer yang berbasis pada nilai. Kalau gitu kan, ya objektif aja. Kalau pemerintah bagus, kalau pemerintah jelek gitu ya. Ada saatnya bagus, ada kan kita itu tidak stagnan dalam satu titik, gitu ya. Jangan nganggap pemerintah jelek terus, juga jangan nganggap pemerintah bagus terus, gitu ya. Baik pemerintah maupun influencer harus sadar pada wilayah sistem kerja kehidupan seperti itu lah ya. Gitu. Objektif aja itu. Pun dengan pemerintah bahwa influencer itu juga sama, jangan ya pemerintah harus melindungi apapun itu yang menjadi ide dan gagasan kontennya influencer gitu ya. Bahkan pemerintah harus melindungi apapun gitu ya, ide yang atau konten yang dia buat gitu ya. Cuma yang jadi trouble itu ketika gitu ya, banyak pengikutnya selalu ingin tadi pemerintah diri dia itu di luar pemerintahan itu, selalu di luar pemerintahan, ngeritik terus aja gitu ya, mau baik mau buruk ya pemerintah harus dihajar gitu ya. Maksud aku tuh ya itu dalam wilayah skema pembangunan bangsa tidak efektif, gitu ya. Ngapain sih kita ribut-ribut terus gitu ya. Cuma pemerintah juga harus sadar diri dong, kalau dikritik oke, makasih ya, gitu ya. Apa aja nih catatannya, karena bagaimanapun kalau saya menjadi presiden misalkan ya. Itu kan nggak megang medsos katanya, kan informasi juga gimana ya untuk sampai ya harus agak kenceng gitu ya supaya sampai tuh informasi ke dan tapi kan kadang-kadang orang di sekitar presiden juga tadi tuh kalau sebelum no viral no justice misalkan, no viral no justice itu yang justice, lagi gitu. Ujung-ujung presiden lewat mana diteriaki tuh lah ada isu apa nih gitu kira-kira ya. Jangan juga presiden kehilangan isu yang sedang digeluti oleh masyarakat gitu ya. Ya maksud aku tuh harus balance tuh orang-orang di sekitar presiden itu jangan sampai apa yang sedang diperjuangkan oleh influencer itu yang memang benar-benar di garis perjuangannya itu tidak sampai ke presiden atau ke orang-orang penting pemerintahan lah gitu kira-kira. Dan jangan sampai dibiarkan bahwa influencer itu terteror. Nah, perihal terteror itu tadi lagi-lagi ya, saya mah mengingatkan ya minta lah ya ke orang-orang yang sedang cari poin ke pemerintah ya slow lah gitu, slow, santai gitu ya, gak boleh gitu, gak boleh. Terlebih tadi tuh dia bisa meneror DJ siapa tadi? DJ Doni itu ya. Dan DJ Doni yang diteror ya, kemudian tapi caranya api itu ya, api bensin gitu ya, bom molotov lah ya. Kalau benar-benar kebakaran itu kan bukan DJ Doni doang. Itu kan satu komplek pasti kebakaran ya gitu ya. Ya janganlah gitu ya. Apa ntar Sumatera belum direhabilitasi atau direnovasi rumahnya DJ Doni udah minta
Dan warganya minta direhabilitasi direhab Kebakaran. juga gitu loh. Iya. Jadi masalah lagi gitu ya. Udah fokus saja sekarang teman-teman saudara-saudara kita di Tamiang khususnya Iya. di Aceh gitu ya. Itu sedang butuh bantuan gitu ya. Ya udah kita bahu-membahu gitu ya. Kolaborasi bersama baik itu influencer maupun pemerintahan. Pemerintahan jangan pelit keluarin anggaran lah gitu. Iya. Saya minta gitu aja jangan pelit keluarin anggaran. Dan juga tadi ya saya minta sih gitu ya. Statement perihal bencana itu nggak bisa alasan Pak Presiden itu ya. Alasan Pak Presiden tidak menjadikan ini sebagai bencana nasional kan bisa dicek tuh ya. Iya. Nah itu kan dalam segi logikanya bisa kita panjang lebar berdebat jadi permasalahan baru gitu kira-kira ya. Udah pokoknya ini meskipun tidak menjadi bencana nasional tapi kita maksimal misalkan selesai di situ. Tetapi karena memang orang menuntut ini ada dilakuin, dibantu, pemerintah kerja tapi lambat gitu ya. Tapi masyarakat pengen ngelihat kecepatan kerja pemerintah gitu ya. Pada akhirnya tadi itu kenapa nggak dijadiin bencana nasional gitu. Terus kemudian alasannya tadi karena perbandingan rasio provinsi itu ya. Ya itu kan pada akhirnya bisa dibantah dengan Aceh gitu ya. Yang dulu cuma satu provinsi juga dijadiin pas tsunami gitu ya. Jadi memang itu bahkan melahirkan perdebatan-perdebatan baru. Gitu. Dan itu gak produktif lah ya. Jadi pemerintah tetap semangat gitu ya, bantu 3 provinsi khususnya di Aceh tuh ya yang sekarang udah ada isu lain lah ya. Dan juga influencer terus aja gitu loh. Terus aja. Berarti influencer dan pemerintah harus kolaboratif. Tetap harus kolaborasi dan harus tetap objektif. Ya. Dan jangan singgungan. Itu. Oke, terima kasih Bung Dhani yang Siap, sudah hadir di podcast kita. Semoga tidak kapok. Oke, teman-teman, kita akan bertemu lagi di podcast kita selanjutnya. Menyala. Menyala.